Oke, selamat sore. Kedatangan TV AKRI jadul dengan gejala mati total ya. Dan yang di atas itu 29 in LG. Orangnya yang punya menghilang, nggak tahu kemana, nggak balik-balik, belum deal ya. Saya ngerjain yang ini aja dulu, mau saya taruh di atas. Ini mati total ini. Sebelum mati total katanya tidak ada gambar ya. Dan TV ini sudah diganti tuner kata usernya di bengkel sebelah ya. Kata orangnya sudah diganti tuner. Dikira antennya yang bermasalah. Maksudnya jack yang di belakang itu yang bermasalah kata usernya ya. Dan antennya sempat dibawa sama orangnya. Setelah saya coba ternyata mati total. Oke. Di sini tadi saya sempat lihat PSU-nya jebol, IC drivernya jebol, sudah jebol ya, karena ini memakai FET, rawan sekali, sensitif ya. Oke, yang belum subscribe tinggal di subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video saya dalam perbaikan TV. Yang ini kalau bisa ya, kalau masih bisa usaha jangan digacun, dinormalin aja tanpa memakai gacun, kecuali sudah mentok ya. Karena saya dari dulu gak suka pakai gacun, kecuali IC drivernya susah dicari ya. Kalau yang ini masih gampang dicari karena di tutorial sebelumnya saya sudah pernah menanganinya dan IC drivernya mudah dicari. IC drivernya tipe L6565. Oke, tonton videonya sampai habis. Cara mengatasi PSU tanpa digacun harus dinormalin seperti aslinya. Oke, tonton videonya sampai habis. Yang belum subscribe tinggal di subscribe. Langsung pembongkaran. Oke, casingnya sudah saya bongkar ya. Di sini kelihatan fuse-nya gosong. Ini prediksi saya ini putus. Ini sudah gosong. Mau saya ukur. Oke. Fuse-nya putus, sudah dipastikan FET-nya ini short. Mudah-mudahan IC-nya tidak ikut short ya, karena IC-nya ini susah dicari. Ini memakai IC driver ya. Ini kemarin saya membelinya itu sekitar 15.000 kalau nggak salah, sekitaran 15.000 atau 20.000 ya. Di tutorial saya perbaikan TV AKRI sudah ada tentang perbaikan PSU ya. FET ini short dan IC ini juga short. Ini IC drivernya untuk FET-nya ya. Oke, saya coba untuk mengukur FET-nya. Apakah FET-nya ikut short? Dengan gejala fuse putus sudah dipastikan FET-nya ikut short. Oke, kita probe merah di tengah dan hitam di pinggir-pinggir ya. Oke, jarumnya mentok. Kita pindah ke sebelahnya. PCB-nya kotor. Oke, jarumnya mentok. Positif, FET-nya short ya. Mau saya lepas aja. Mudah-mudahan FET ini tidak short. Kita perbaikan PSU-nya ya. Dan buat pemula-pemula agar bermanfaat cara memperbaiki regulator yang memakai FET. Nanti sebelum pasang FET diusahakan cek tegangan gate-nya ya. Karena PSU memakai FET itu rawan sekali
Kalau masih ada yang error, fednya langsung short. Kita ada triknya nanti ya, biar tidak memakan fed, ada triknya sendiri. Cara-caranya memperbaiki regulator memakai fed. Kita nanti sebelum tancap fed, kita tegangan gate-nya ini kita ukur dulu sekitaran 3 volt dan 4 volt ya. Coba kita lepas dulu untuk fednya. Solderannya belum panas. Jadi regulator yang memakai fed itu rawan sekali, sangat sensitif ya. Di tutorial saya sebelumnya sudah ada tentang TV Akari yang sering jebol. Oke, kita coba cabut dulu. Kita lepas dulu skrupnya. Dan resistor ini agak gosong, agak sedikit gosong. Ini resistor yang besar fisiknya. Kita lepas dulu skrupnya. Skrupnya agak keras. Oke, fednya sudah saya lepas. Kita coba ukur lagi. Kita coba ukur lagi. Apakah ini normal? Oke, ternyata short ya. Sudah positif short. Kita pindah ke jalurnya, jalur regulatornya. Kita tidak usah perlu-perlu keburu-buru menancap fed, takutnya ada yang short. Kita cukup mengukur ke pin elko. Kalau ini short berarti ada yang bermasalah. Oke, ternyata tidak short ya, jalurnya tidak short. Kita cari lagi untuk zener-zenernya, apakah ada yang short. Ya, ini zenernya short. Di sini zenernya short. Jarumnya mentok ke 0. Dan zener ini saya cek juga. Yang ini agak sedikit short ya. Yang ini short. Waduh, banyak yang short ini. Zenernya banyak yang short. Oke, kita cut aja ya. Kita cut aja untuk melepasnya dan diukur lagi apakah short apa enggak zener ini. Kalau nanti misalkan dicut tidak short, berarti positif IC drivernya ini rusak atau short IC drivernya ini, karena IC driver ini rawan sekali short. Oke, mau saya cut dulu. Oke, untuk zenernya sudah saya cut semua. Setelah dicut salah satu, kita ukur lagi apakah short. Yang ini tidak short. Yang kedua, ini juga tidak short.
Yang ini short ya. Yang ini sudah short, sudah saya cabut. Ini sudah saya cabut. Ternyata kalau dicabut tidak short, kalau ditancap short. Berarti positif IC-nya short ya. Ini tidak short. Tidak short ya. Tadi ini diukur short, dilepas tidak short. Oke. Saya tancap lagi, dan untuk mengetahui IC ini rusak apa enggak, kita coba untuk mengukur tegangan gate. Kalau tegangan gate ini tidak keluar, berarti positif IC-nya ini short ya. Oke, mau saya kembalikan aja, mau saya solder ulang dulu. Oke, untuk mengetahui IC drivernya normal apa enggak, kita cek untuk tegangan gate ya. Tegangan gate itu sekitar 3-4 volt. Yang ini DC. Kita coba nyalakan. Oke, sudah saya tancap. Pastikan VCC-nya masuk di tegangan ini, elko besar. Oke, tegangannya sudah masuk ya. VCC 300 volt sudah masuk. Ini agak ya, sudah bergerak ya. Kita tinggal ukur tegangan gate apakah hadir apa enggak. Kalau ini tidak hadir, berarti IC drivernya juga koit ya. Ya, ini jarum avonya tidak bergerak. Ini normalnya sekitar 3-4 volt, tidak bergerak ya. Kita coba pakai digital biar pemula-pemula paham. Kalau pakai analog tidak paham. Di video saya sebelumnya sudah ada perbaikan TV Akari, kasusnya persis seperti ini. Oke, kita ukur tegangan gate-nya. Oke, 0 volt, gate-nya tidak keluar ya, padahal VCC-nya ini sudah masuk. Kita bolak-balik. 0 volt berarti positif IC driver ini sudah koit, sudah rusak ya. Oke, kita lepas. Dan langkah kedua, untuk mengetahuinya kita bisa langsung tancap pakai FET ya, tapi harus pakai pengaman. Fuse-nya pakai bolham biar tidak makan di FET. Oke, saya contohkan. Oke, FET-nya sudah saya tancap ya. Ini sebagai coba-coba aja seperti apa untuk selanjutnya tanpa tegangan gate ya. Karena ini gate-nya 0 volt, normalnya itu 3-4 volt ya. Ini saya memakai fuse bolham biar jaga-jaga FET ya, FET-nya biar tidak langsung konslet. Jadi kalau bolham ini nanti menyala, berarti regulatornya belum normal ya. Saya coba nyalakan. Oke, bolhamnya masih menyala, berarti petandanya regulator ini atau PSU ini belum normal. Karena saya sudah bilang dari tadi tegangan gate-nya tidak keluar. Jadi ini cuma buat coba-coba aja ya buat teman-teman pemula. Kalau PSU ini belum normal, bolham ini akan menyala.
dan fade-nya dijamin aman, tidak makan fade karena fuse-nya diganti bolham ya. Kalau ini misalkan tidak memakai bolham, otomatis fade-nya ini akan putus atau langsung short. Oke, cukup segitu penjelasan saya tentang memperbaiki PSU ya. Di sini saya akan mencari IC-nya. IC-nya ini sangat langka ya. Oke, saya buang tegangan dulu. Ini otomatis menyimpan tegangan ini karena TV-nya nggak kerja. Kita buang dulu. Oke, saya OTW ke toko dulu mencari IC-nya. Kalau IC-nya susah, mungkin jalan satu-satunya digacun. Tapi kalau Akari ini kalau digacun, gacunnya tidak bakalan kuat. Kalau out 180-nya mengikut ke trafo switching ya, ini ya. Kan ada seperti 14 in. Itu tegangan videonya ikut dari trafo itu, ada itu. Kalau yang ini ikut dari playback ini. Ini 180-nya ikut dari playback, berarti ini kuat di gacunnya. Kalau 180-nya ikut di trafo, PSU-nya maksudnya gacunnya tidak bakalan kuat alias panas over. Pengalaman saya seperti itu. Biasanya ada di Akari 14 in. Oke, mau saya lepas saja untuk IC-nya. Mau saya carikan di toko-toko apakah ada. Oke, kita lanjut. Garapan TV Akari jadul. Barusan dari toko ya, lumayan jauh ke kota. Kalau toko daerah sini tidak ada untuk IC drivernya dengan seri L6565. Ini yang bawaannya, dan yang ini masih baru yang di plastik. Kita langsung tancap ya, apakah tegangan gate-nya langsung keluar. Biasanya kalau TV ini gate-nya keluar akan naik turun ya, karena belum ada beban fade seperti yang kemarin, garapan saya kemarin di TV Akari juga. Di video tutorial sebelumnya sudah ada ya, tentang perbaikan TV PSU Akari. Ini sebelumnya tegangan gate-nya tidak keluar, mungkin disebabkan IC drivernya sudah short ya, sudah konslet. Kita langsung tancap aja dengan yang baru, apakah tegangan gate-nya masih bisa keluar. Dan nanti kalau tegangan gate-nya naik turun itu tidak masalah, karena pengalaman pribadi saya, tegangan gate yang memakai IC itu tegangannya naik turun kalau belum ada beban. Oke, solderannya lupa belum dipanasin. Di sini saya jelaskan kalau perbaikan regulator memakai fade itu sangat sensitif. Jadi selalu makan korban buat pemula-pemula yang belum mengerti ya. Jadi untuk pemula-pemula biar tidak memakan korban, diusahakan pakai bolham untuk fuse-nya ya. Jadi kalau semisalkan fade-nya atau regulatornya belum beres, itu tidak akan langsung makan korban. Bolhamnya akan menyala. Dan ini nanti fade-nya jangan dipasang dulu ya. Kita cek untuk tegangan gate-nya.
tegangan gitnya sekitar 3 volt dan 4 volt, ini kurang lebih segitu. Kita nunggu solderan dulu, belum panas. Kita langsung solder. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala lain ya, biar cepat gajian. Oke, sudah selesai. Kita untuk langsung percobaan. Oke, sudah 5 menit ya, sudah adem IC-nya. Kita coba untuk cek tegangan git ya, apakah tegangan gitnya sudah keluar. Tadi sebelum ganti IC tegangan gitnya tidak keluar. Kita coba yang ini ya. Ini kalau tegangan gitnya naik turun itu tidak bermasalah ya, karena belum ada beban. Sudah saya sebutin dari tadi, kalau tidak ada fade tegangan git itu naik turun kalau memakai IC driver. Oke, saya contohkan dan perhatikan untuk avonya ya, jarum avonya ini bakalan naik turun ini perhatikan jarumnya, yaitu naik turun ya, karena belum ada beban fade. Oke, kita buang dulu untuk muatannya. Ini otomatis menyimpan muatan ya, ini menyimpan muatan ya. Kita buang dulu muatannya, kita buang dulu, dan saatnya tancap fade. Kita buang dulu, dan nanti kalau tancap fade usahakan dikasih bolham biar tidak ada korban ya kalau misalkan belum beres. Tapi ini positif sudah beres karena tegangan gitnya sudah keluar. Saya siapin untuk fade-nya aja dulu. Oke, ini fade-nya seri K7 ya, 7 ampere. Serinya K765D. Ini biasanya dipakai PSU LED. Saya tancap dulu. Jadi tutorial ini mencontohkan perbaikan PSU tanpa memakan korban ya. Belum bisa masuk karena banyak timahnya. Oke, sebelum pasang fade kita nunggu soldernya panas dulu, dan usahakan buat teman-teman debu-debunya dibersihin dulu ya, biar tidak konslet. Ini pertama datang debunya sangat tebal, nanti saya bersihin. Kalau sudah normal nanti saya bersihin. Oke, sudah selesai. Kita coba untuk lepas sekringnya. Kita kasih bolham ya, buat jaga-jaga.
Kalau B plusnya nanti belum hadir berarti masih ada bermasalah ya. Kita pakai bolham. Kita langsung tancap ke sekringnya, tempat sekringnya. Oke, nanti kalau pas dinyalakan sambil ukur B plus ya. Cara kerjanya seperti ini. Nanti kalau bolham ini menyala dan B plusnya belum hadir, berarti masih ada yang nggak beres. Kalau misalkan bolham ini nyala sesaat dan B plusnya hadir sesaat, berarti regulatornya, primernya sudah beres ya. Oke, kita langsung tancap dan ukur B plusnya. Perhatikan untuk jarum avonya, apakah B plusnya sudah hadir apa enggak ya. Soalnya ini cek cara cepat ini. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Oke, B plusnya langsung hadir ya. Dan TV-nya barusan berbunyi start, cerak gitu ya, berbunyi start. Berarti petandanya sudah normal. Tapi kok itu ya, B plusnya over tadi, segini. B plusnya segini tadi, over. Kita coba aja tanpa itu ya, putus. Kita putus untuk B plusnya yang ke belibet, biar kita tahu. Takutnya over bisa menyebabkan mesinnya nanti konser semua. Ini memakai VR. Nanti kalau misalkan ini over, kita pakai resistor aja ya, karena VR itu sering sekali konslet atau error. Karena di video-video saya sebelumnya sudah ada penanganan TV Akari. PR horizontalnya tidak kuat lama, cuma lama seminggu, kuat seminggu ya. Ternyata B plusnya naik turun. Di video saya sebelumnya sudah ada tutorialnya mengapa TR horizontalnya tidak kuat lama. Ternyata VR-nya error, tegangannya naik turun. Kita coba untuk putus jalur B plusnya yang ke pelibet. Kita coba memutusnya. Kalau memutus B plus itu sesudah umpan balik ya, jangan sebelumnya. Kalau sebelum umpan balik bahaya. Kita putus di sini di pin pelibetnya. Sedotannya kurang enak ya. Oke, kita putus. Kita tusuk aja. Oke, selesai. Kita coba untuk menyalakannya lagi, apakah tegangannya over. Pastikan dibersihin ya, takut ada timah yang nempel. Dan kita langsung kasih fuse saja. Kita langsung kasih fuse, tidak memakai bolham karena B plusnya sudah naik. Oke, kita langsung tancap fuse-nya.
Oke, langsung saya ukur. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan kemarin juga ada yang tanya, probe hitam ditaruh yang mana kalau mengukur TV ya, mengecek TV. Kita tancap ke ground, ke kabel ground ya, ke tuner juga gak apa-apa. Oke, perhatikan jarum avonya sudah normal apa belum ini. Bismillah. Wish, ternyata beplusnya over ya. Waduh, over beplusnya dulur. Pantesan jebol primernya, ternyata beplusnya over. Oke, mau saya pakai digital aja biar teman-teman paham untuk pemula ya. Kalau tidak ngerti analog, saya pakai digital. Mungkin buat pemula sangat bingung kalau membaca dengan avo analog. Beplusnya over, bisa dipastikan VR ini yang bermasalah. Karena saya sering sekali mendapatkan TV-TV jadul yang memakai VR ya, sering banget error. Nanti kita pakai resistor aja biar aman kedepannya ya. Kalau cuma diganti VR tidak kuat lama. Oke, coba perhatikan tegangan beplusnya 165 volt. 165 volt. Pantesan FET-nya dan IC drivernya langsung jebol teman-teman ya. Karena VR-nya bermasalah. Karena beplos ini memakai VR. Mungkin di video saya sebelumnya sudah dijelasin ya. TV error Akari ya, di playlist. Saya nyalakan solderan dulu sambil cerita. Masih belum panas. Kemarin saya sering 2 kali mendapatkan TV Akari, tidak kuat lama. Transistor horizontalnya cuma kuat 1 minggu, itu paling lama itu. Ternyata beplusnya naik turun, kadang normal, kadang naik, kadang normal, kadang naik gitu ya. Ternyata VR-nya ini minta dibuang ke laut. Sambil menunggu solderan panas, saya cerita dulu ya. Jadi buat pemula biar paham, biar mengerti cara memperbaiki regulator tanpa korban. Soalnya banyak sekali teman-teman di grup yang kebingungan, sudah banyak korban FET ya atau transistor. Oke, kita siapin untuk resistor 1 kilo. Untuk B+ kita cuma membutuhkan 1 kilo aja. Jadi biang kerok FET dan IC drivernya ini short disebabkan VR-nya bermasalah teman-teman ya. Oke. Ini screennya yang agak besar, saya oper. Ampernya besar ini. Oke. Saya kasih tutorial yang lebih jelas biar teman-teman mengerti cara memperbaiki PSU yang menggunakan FET yang rawan sekali makan korban, rawan makan korban ya. Solderannya belum panas. Oke. Kalau mendapatkan seperti ini, VR-nya jangan diputer ya, karena TV jadul sudah rusak ini ya. Kita pakai resistor aja, karena resistor tidak bisa error, beda sama VR. Oke, kita ganti resistor.
Kita potong dulu pinnya. Di tempat saya rame ya, karena pinggir jalan dan banyak anak kecil. Oke, seperti ini aja. Cara mengganti dengan resistor cukup gampang, seperti ini. Cuma membutuhkan 2 pin aja ya, seperti ini. Kita potong. Oke, selesai. Dan nanti kalau sudah setar, diusahakan cek semua elko-elkonya, karena TV jadul itu sudah rawan sekali elko-elkonya kering ya. Kita coba dulu nyalakan. Apakah backflashnya sudah normal? Bismillah. Oke, backflashnya menunjukkan 112 volt, sudah normal ya. Tegangan segitu sudah standar normal. Kita langsung tancap untuk yang saya cut tadi ya. Ini kawat backflashnya tadi saya cut, kita langsung tancap. Oke, sudah saya tancap. Saatnya dinyalakan. Apakah berjalan dengan normal? Bismillah, mudah-mudahan langsung setar. Oke, TV-nya sudah start ya. Kita intip layarnya. Oke, alhamdulillah sudah start. Di sini gambarnya seperti ini. Kita kasih anten. Aduh, nggak nangkap siaran. Saya coba pindah. Waduh, dapat bonus. Gambarnya seperti tadi ya. Saya curiga kalau berserat, tadi berserat ya, tanpa anten tadi berserat. Saya curiga di elko-nya. Gejala seperti itu kebanyakan elko video kering ya. Kita ambil ESR lagi tanpa lepas dari mesin. Kita cek elko videonya yang 180. Kalau kerusakan berserat seperti tadi, kebanyakan di elko-nya ya. Setting dulu ke 0. Kita tes. Di sini elko videonya ada 2 ya. Ada di blok horizontal dan di blok RGB. Jadi saya akan melepasnya untuk satu aja, karena ini sistemnya di seri atau di paralel ya. Karena bisa kebaca seperti garapan saya yang tadi. Saya akan melepasnya satu aja. Karena ini ada dua elko ya.
Oke, ternyata kering. Feeling saya benar. Kalau ada elko yang ada dua ya, teman-teman harus dilepas. Ini seperti garapan yang tadi, TV Cina gagal setar ya, atau setarnya agak susah. Dan elko kedua, ini elko kedua video, saya akan mengukurnya juga. Yang ini masih normal. Masih normal ya. Yang kering yang ada di mesin, di sebelah playback yang kering, ini nilainya 10 mikro, kebaca di bawah 0,2, kebaca 0,22 mikro. Oke, jadi feeling saya tadi yang layarnya berserat, elko-nya kering ya. Kita cari untuk penggantinya. Oke, ini penggantinya 33 mikro, agak besar, tidak masalah, biar awet ya. Jarumnya bergerak. Oke, langsung tancap. Mudah-mudahan tutorial ini sangat membantu ya. Yang belum subscribe tinggal di subscribe agar tidak ketinggalan video-video baru dari saya tentang kerusakan TV dan alat-alat servis. Oke, jangan sampai kebalik. Tapi kata usernya tadi ya, TV ini sudah ke bengkel sebelah katanya. Pengakuannya tadi dari sini menanyakan TV-nya sudah selesai apa belum gitu ya. Habis diservis user sebelah. Oke, sudah selesai. Kita nyalakan. Bersihin dulu takut ada timah. Oke, kita nyalakan dan intip layarnya. Bismillah. Oke, TV sudah setar. Belum membuahkan hasil. Oke, teman-teman, belum membuahkan hasil ya. Di sini saya pindah ke solderan karena solderannya banyak yang retak ya. Ini kelihatannya sudah kepanasan, mesinnya sudah kehitaman, dan di blok kroma, IC kromanya juga banyak yang retak ini. Saya solder ulang aja untuk pin kromanya ya. Saya solder semua untuk yang retak-retak dulu. Oke, penyolderan kroma sudah selesai. Saya coba untuk menyalakannya. Dan tadi usernya sempat bilang kalau
tunernya ini pernah diganti gitu ya sama bengkel sebelah. Setelah saya cek, tunernya masih asli dan belum ada solderan. Ini solderan pabrikan ya, katanya sudah pernah diganti, kata tuser sebelah. Nggak taunya ini masih asli ya, belum, maksudnya pin tunernya belum kesolder. Oke, kita intip. Oke, sudah mengeluarkan gambar teman-teman ya. Jadi biang keroknya tidak mengeluarkan gambar, ada di pin chroma, banyak yang retak ya. Mungkin, oh iya saya baru ingat, sebelum mati total katanya gambarnya sering hilang gitu ya, dan divonis sama tuser sebelumnya ganti tuner gitu ya. Dan antennya sampai sempat diganti, maksudnya dibawa ke sini, katanya takut antennya yang bermasalah, ternyata bukan. Sama tuner sebelumnya dibilang ganti ini apa, tuner ya, katanya cuma solderannya aja yang retak. Dan sekarang sudah berhasil, sudah mengeluarkan gambar. Oke. Dan buat elko-elkonya diusahakan dicek ya teman-teman, karena ini TV lawas, TV jadul, diusahakan. Dan solderannya juga disolder ulang yang retak-retak. Oke, saya rapiin. Oke, TV-nya sudah 1 jam, normal-normal kembali ya, tidak ada masalah. Dan untuk solderannya diusahakan disolder ulang yang retak-retak ya. Jadi biang keroknya yang ini, biang keroknya fade dan IC ini konslet, dan fuse ini putus disebabkan tegangannya over. VR-nya ini error. Buat teman-teman, diusahakan jangan diganti VR, diusahakan ganti resistor aja ya, karena kalau VR itu sering error, ininya di dalamnya itu sering error ya. Kalau ini karatan atau berdebu atau jamuran, ini pasti error ini. Diusahakan ganti resistor aja biar aman ke depannya ya. Ini elko video tadi sempat bergaris, sudah normal kembali. Ada 5 komponen yang rusak ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman cara mengatasi memperbaiki PSU tanpa korban ya, tanpa korban, tanpa gacun, tanpa gacun ya. Oke, semoga bermanfaat dan selamat malam.